Program pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala terkait redistribusi tanah melalui tanah objek reforma agraria adalah bentuk dari pengakuan terhadap hak-hak dasar petani. Hal ini juga merupakan pemenuhan akan hak asasi manusia. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Pak Henry, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Anda menyatakan kemarin di media massa bahwa Anda mengaitkan program redistribusi tanah pemerintahan Jokowi JK dengan pemenuhan dan juga perlindungan hak-hak petani. Apa maksudnya? Ya, jadi hak-hak petani itu meliputi hak terhadap tanah, hak terhadap benih, ya hak terhadap harga yang layak, ya hak terhadap air, ya hak terhadap yang berkaitan dengan pendidikan, ya. Jadi berkaitan dengan hak sebagai seorang petani. Ini artinya dengan adanya redistribusi tanah, pemberian sertifikat bidang tanah kepada petani ini berkontribusi memenuhi hak-hak tersebut? Iya, jadi terutama berkaitan dengan tanah. Ya, jadi ini adalah bahagian terhadap pemenuhan hak-hak petani tersebut dalam hal tanah. Yang mana di Indonesia sudah ada undang-undang perlindungan pemberdayaan petaninya dan di tingkat internasional yang segera tanggal 17 Desember ini akan diadopsi sebagai deklarasi PBB untuk hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Nah, jadi sertifikasi tanah ini merupakan salah satu ya penguat terhadap hak milik tanah. Apa sih manfaat dari redistribusi tanah ini bagi petani-petani gurem, petani buruh, ataupun petani yang misalnya mengolah tanah orang lain? Iya, di bawah pemerintahan Jokowi JK ini telah dan melaksanakan dan mencanangkan yang disebut dengan program reforma agraria dan perhutanan sosial. Nah, yang kegiatannya adalah melakukan redistribusi tanah, khusus untuk tanah kehutanan akan diredistribusi penguasaan terhadap tanah itu seluas 12,7 juta hektar. Dan melalui redistribusi terhadap kepemilikan tanah itu 4,5 juta hektar. Dan penguatan terhadap legalisasi tanah, ya ini yang disebut dengan sertifikasi tanah itu, ya seluas sebenarnya targetnya itu 4,5 juta hektar. Pak Henry, sebagai petani begitu, bagaimana sih Anda membandingkan waktu sebelumnya ketika zaman pemerintah sebelumnya pembagian distribusi tanah mungkin dalam 1 tahun 800 sampai dengan 1000 sertifikat. Sementara sekarang sudah jutaan begitu per tahun dibagikan. Bahkan untuk target tahun 2018 ada 7 juta bidang tanah yang dibagikan. Apa perbedaan yang dirasakan oleh petani dengan adanya program ini? Ya, kalau yang dulu sangat lambat sekali ya dan biayanya relatif besar. Biaya untuk apa, Pak? Untuk sertifikasi tanah tersebut. Nah, sekarang ini kan pemerintah menggratiskannya ya melalui program pemerintah untuk sertifikasi tanah ini. Nah, tentunya sertifikat tanah ini diperlukan ya untuk jaminan terhadap kepemilikan. Nah, dan juga misalnya juga untuk agunan. Walaupun ini kita sebagai petani harus hati-hati ya karena di banyak kasus di negara lain ya dengan sertifikasi ini mendorong petani mengagunkan tanahnya dan akhirnya gagal bayar. Ini yang perlu memang diantisipasi ya baik oleh pemerintah sendiri maupun petani. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah pemerintahan sekarang ini melakukan redistribusi tanah itu yang tidak dilakukan pada pemerintahan sebelumnya, walaupun sudah dijanjikan tapi tidak ada realisasi. Nah, sekarang ini sudah ada realisasinya. Tapi bukankah ada pemerintahan sebelumnya yang 800 sampai 1000 bidang tanah, walaupun dari target 5 juta? Ya, itu yang menurut kita lambat sekali. Nah, sekarang ini yang memang untuk sertifikasi tanah itu dipercepat prosesnya. Selain daripada sertifikasi tanah tadi, ya redistribusi ini juga sebenarnya sudah mulai berjalan, walaupun perlu dipercepat lagi. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan suara di grassroots, Pak, suara di akar rumput. Teman-teman petani menyambut kebijakan ini seperti apa? Ya, tentunya petani menyambut dengan baik ya terhadap sertifikasi tanah ini, karena ini kan membuat jaminan ya terhadap hak kepemilikannya.
dan juga tentunya masyarakat di pedesaan ya, yang mana memang mayoritas di pedesaan ini lahan pertaniannya kecil ya, mayoritas petani gurem ya memang sangat antusias ya program redistribusi tanah ini ya, karena kalau ada 12,7 juta hektar yang akan diredistribusikan, walaupun itu sifatnya hanya penguasaan karena bisa 35 tahun, ya itu akan membawa dampak yang begitu besar bagi ya kalau 12,7 itu artinya ada 12,7 kepala keluarga ya. Kalau di luar Jawa ya itu bisa katakanlah rata-rata 3 hektar itu sudah ada bisa 4 juta kepala keluarga. Sedangkan kalau yang pemilikan itu kan 4,5 juta hektar, saya pikir jumlah yang sangat besar untuk mengatasi soal ketimpangan pemilikan tanah ini. Ini artinya dalam program reforma agraria pemerintah saat ini ada redistribusi tanah melalui tanah objek reforma agraria 4,5 juta hektar, kemudian legalisasi tanah 4,5 juta hektar, yang tadi Anda maksud merupakan redistribusi tanah 12,7 juta hektar melalui program perhutanan sosial. Dan terakhir adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL atau sertifikasi tanah. Nah, dalam Perpres yang beberapa waktu lalu ditandatangani oleh Presiden terkait dengan reforma agraria, Pak Henry, subjek reforma agraria adalah petani gurem. Ini benar-benar mereka yang ada di strata sosial paling rendah. Memiliki luas tanah 0,25 hektar atau lebih kecil, dan atau petani yang menyewa tanah tidak lebih dari 2 hektar. Seberapa banyak sebenarnya petani-petani gurem dengan kondisi seperti itu? Tanahnya sedikit sekali, luas tanah hanya 0,25 hektar, ataupun mereka yang hanya jadi buruh tani, menggarap tanah orang lain. Anda punya datanya tidak, Pak Henry? Iya, jadi jumlah ini ya sangat besar sekali ya. Ini akibat dari tidak dilaksanakannya reforma agraria ya sejak pemerintahan Orde Baru ya, bahkan sampai 2014 yang lalu, walaupun sudah dijanjikan tapi tidak dilaksanakan. Jadi ya memang ketimpangan itu sangat fatal ya. 1% penduduk mengendalikan 49,50% sumber daya, dan gini rasio soal tanah kita ini juga sangat tinggi sekali, itu sampai 0,59%. Jadi 60% rakyat kita ini ya ini hanya menguasai tanah di bawah 1 hektar. Ini artinya dengan redistribusi tanah, sertifikasi tanah, ini akan membantu mengentaskan kemiskinan dan juga menutup gap kesenjangan sosial. Iya, inilah kenapa saya katakan program redistribusi tanah ini adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia ya, bagian economic, social, cultural right ya. Jadi hak asasi manusia itu kan menyangkut soal hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, jadi program reforma agraria yang pemerintah sekarang ini ya dilengkapi dengan program-program sosial yang lainnya, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Keluarga Harapan Sejahtera. Itu adalah program-program yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan. Kita sering melihat, Pak Henry, adanya konflik tanah, baik antar warga maupun warga dengan swasta ataupun warga dengan aparat. Dengan adanya program ini, redistribusi tanah dan juga sertifikasi tanah, seberapa jauh Anda melihat ini akan mengurangi konflik tanah itu? Iya, jadi tanggal 24 September yang lalu ya Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan Perpres Reforma Agraria nomor 86. Nah, melalui Perpres ini ya karena masih baru ya, dan yang menjadi masalah karena ini memang persoalannya sangat pelik sekali ya, bisa dibayangkan sejak 2014 akhir pemerintahan ini ya baru bisa mengeluarkan Perpres itu di bulan September kemarin, karena memang begitu sulitnya merumuskan persoalan yang demikian peliknya. Dan juga banyak tumpang tindih aturan banyak juga tumpang tindihnya, termasuk luas kebun kelapa sawit ya. Ya datanya yang begitu untuk mengurangi kacau. konflik bagaimana ini? Ya dikeluarkan juga yang berkaitan dengan moratorium kelapa sawit ini. Ada yang bilang 20 juta hektar, ada yang bilang 16 juta, 14 juta hektar ya. Nah, inilah yang sebenarnya membuat konflik agraria itu. Nah, dalam Perpres Reforma Agraria ini tujuannya adalah penyelesaian konflik agraria
dan juga sekaligus mengatasi ketimpangan.